Selamat pagi, umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi ini akan dilayani Sakramen Perjamuan Kudus oleh Pendeta Frida Situmorang dengan tema Kasih Allah atas umatnya. Persembahan pujian, paduan suara Hosiana dan Philadelphia. Pengiring pujian, tim musik Hosiana. Operator LCD Sugi, Kantoria, paduan suara Hosiana dan Philadelphia. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanannya. Tuhan memberkati pelayanan saudara semua. Bulan Juli adalah bulan musik GKI Samanhudi. Adapun keseluruhan tema yang diangkat tahun ini adalah perjumpaan Allah dan umatnya. Semoga melalui bulan musik ini kita semua dapat lebih menghayati perjumpaan dengan Allah. Demikianlah Warta Lisan. Karena anugerah-Mu ku diselamatkan, karena kasih sayang-Mu ku dibebaskannya. Kasih setia-Mu Tuhan tak pernah berubah. Karena kasih sayang-Mu ku dibebaskannya.
Sama-sama berdiri. Bersama kita memberikan pujian yang terindah bagi Tuhan pada pagi hari ini. Hai, mari sembah. yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Salam bagimu, salam bagimu, damai Kristus besertamu. Salam bagimu, salam bagimu, damai Kristus besertamu. Kami mengingat ya Allah kasih setiamu di dalam bait-Mu. Seperti namamu ya Allah, demikianlah kemasyuranmu sampai ke ujung bumi. Tangan kananmu penuh dengan keadilan.
umat yang dikasihi Tuhan, mari kita datang dengan penuh kerendahan hati, serta di hadapan Tuhan mengakui segala dosa dan pelanggaran yang kita lakukan kepada Tuhan dan sesama manusia. Ya Yesus, tolong kami, dengarlah nyanyian kami, umat-Mu. Tengah-tengah kasih yang terus mengalir dan pembelaan atas umat yang tidak pernah berakhir, di tengah-tengah penyertaan tiada henti kepada umat-Mu yang seringkali galau dan sangat rapuh ini, pun di saat berkat-berkat Tuhan melimpah, bahkan seolah tiada usaha yang dilakukan selain hanya oleh kasih dan anugerah, kami sering lupa bahwa Tuhan ada. Kami sering takut dan khawatir, melebihi keyakinan bahwa Engkau hadir. Kami sering sombong, padahal sesungguhnya kami kosong. Ampuni kami ya Allah, ampuni kami ya Tuhan. Dengarkanlah seruan dan permohonan kami, di dalam nama Yesus, amin.
bagi setiap umat dan gereja yang telah mengakui dosa dengan tulus dan ikhlas. Sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, saya memberitakan bahwa Tuhan telah mengampuni dosamu. Demikian Mika 7 ayat 18. Siapakah Allah seperti engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Bapa dalam Tuhan kami Yesus Kristus, dalam keteduhan hati dan pikiran kami, bersabdalah, sehingga sukacita kami boleh menjadi penuh, mengingat segala kebaikan dan kasih setia Tuhan dalam sepanjang hidup kami. Amin.
persoalan, pergumulan, bahkan bahaya dalam kehidupan datang menerpa, Allah menjadi tempat dan benteng kita bertahan, yang menjadi tempat perlindungan yang kuat dan kokoh menghadapi keras dan derasnya badai dalam hidup kita. Kekuatannya mengatasi kelemahan kita, menopang ketidakberdayaan kita, melampaui keterbatasan kita. Bersamanya kita akan bertahan dan bertekun dalam kesetiaan untuk terus percaya dan mempercayakan diri kita kepadanya. Allah yang kuat dan hebat menanggung kita yang lemah, karena Allah sungguh mengasihi umat-Nya. Hai, mari lihatlah, raja-raja datang, berkumpullah mereka dan sama berjalan maju demi melihatnya. Mereka pun tercengang-cengang, terkejut, lalu lari kebingungan. Ketakutan menimpa mereka, kesakitan bagaikan orang mau melahirkan. Agungnya kota Allah, Tuhan yang sangat terpuji di kota Allah kita. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji di kota Allah kita. Ia mengasihi kita, bukan dengan jalan membebaskan kita dari segala pergumulan dan perjuangan hidup yang harus kita hadapi. Persoalan demi persoalan, penderitaan, sakit penyakit, kesepian, kemiskinan, ketidakadilan, penindasan. Tidak, Ia mengizinkan kita mengalami semua yang harus kita hadapi. Ia mengasihi kita melalui kehadirannya. Ia tidak pernah meninggalkan kita. Kasih-Nya selalu cukup untuk kita. Yang kita perlukan hanyalah membiarkan Dia mengasihi kita dan menyambut serta menerima kasih-Nya. Dengan angin timur, Engkau memecahkan, Engkau pun menghancurkan kapal-kapal dari Tarsis. Yang telah kita dengar, begitu juga kita lihat di kota Tuhan kita, Tuhan semesta alam. Allah menenggakkannya, Allah mengokohkannya untuk selama-lamanya. Berapa banyak Goliat dalam hidup saudara? 1, 2,
10, bahkan mungkin lebih dari itu. Ia mengasihi kita dengan membantu kita mengalahkan musuh-musuh kita, apapun bentuk dan wujudnya. Seperti Daud mampu mengalahkan Goliat bersama dengan Tuhan yang menyertainya. Demikian kita yang percaya dan mengandalkan Tuhan akan mampu menghadapi Goliat-Goliat dalam hidup kita. Dan jaminannya adalah bahwa kita akan dan pasti menang. Yang mengasihi kita dan berjuang bersama kita, memberikan kemenangan. Kasih setiamu dalam bait-Mu Tuhan, ya di dalam bait-Mu. Bagaikan nama-Mu, demikian kemasyuran-Mu sampai ke ujung bumi. Tangan-Mu penuh keadilan. Biarlah gunung Sion dan anak-anak perempuan Yehuda bersorak-sorai karena penghukuman-Mu. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Nya. Ia mengasihi kita dalam setiap waktu yang kita jalani, mengingat-ingat kasih setia dan kebaikan-Nya, hanya menyadarkan kita bahwa kita tidak akan pernah cukup untuk mengungkapkan kebaikan-Nya. Bahkan andaikan laut tintanya dan langit jadi kertasnya, andaikan ranting kalamnya dan insan pun pujangganya, tak akan pernah mampu mengungkapkan betapa besar kasih dan kebaikan-Nya bagi kita. Bahkan langit yang luas pun tak akan pernah mampu dan lengkap memuat kisah-Nya. Kelilingi Sion, edarilah Dia, hitunglah menaranya, perhatikanlah temboknya. Jalani purinya agar dapat kau cerita kepada generasi angkatan yang kemudian. Sesungguhnya inilah Allah kita semua seterusnya dan selamanya. Dialah pemimpin kita. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji di kota Allah kita. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji di kota Allah kita. Kasih-Nya, kebaikan-Nya, karya-Nya, dan seluruh pekerjaan-Nya harus sampai ke ujung-ujung bumi,
hingga setiap orang boleh mendengar, bahkan mengalaminya. Tapi siapakah yang harus melakukannya? Siapa yang harus mengerjakannya? Itulah kita, saudara dan saya, umat yang telah menerima dan mengalami setiap kebaikannya yang selalu dianugerahkannya kepada kita. Berkat-Nya tidak boleh berhenti, kebaikannya tidak boleh stop dalam diri kita. Ya harus diteruskan, ya harus disebarkan, ya harus diberitakan, sehingga dunia tahu, mengenal, dan mengalami sendiri perjumpaan dengan kasih Allah. Roti yang akan kita makan, anggur yang akan kita minum, menjelaskan pastinya pekerjaan dan karya Allah dalam hidup kita. Tidak ada yang tidak mungkin dikerjakannya. Tidak ada yang tidak bisa dilakukannya. Mengunyah roti hidup dan menikmati anggur kehidupan membuat kita merasakan dengan nyata Ia dekat dengan kita. Ia bersama dengan kita. Ia hadir dalam kehidupan kita. Tuhan laksana seorang ayah yang tinggal di tepi sungai. Ia tidak memindahkan sungai atau rumah itu agar jauh dari jangkauan anaknya, melainkan ia melatih kemampuan anaknya agar dapat berenang sehingga tidak dihanyutkan air sungai itu. Kehidupan ini tak membiarkan kita bebas dari masalah, pergumulan, penderitaan, dan kesulitan hidup. Baik dalam hidup pribadi kita, dalam keluarga kita, dalam gereja kita, bahkan dalam hidup masyarakat dan bangsa kita. Cara Tuhan mengasihi kita sepasti roti dan anggur yang kita nikmati. Ia tidak membebaskan kita dari berbagai masalah dan penderitaan, sama seperti yang menyambut penderitaan itu di dalam dirinya demi kebaikan dan keselamatan kita. Ia tidak membebaskan kita karena ia juga menanggung bagi kita semua penderitaan kita. Yang ia lakukan adalah melatih kita, memampukan kita agar apapun tantangan hidup yang kita alami, kita pasti akan dapat menghadapinya. Dan jaminannya lah yang paling penting. Ia menjamin kehadirannya, penyertaannya, dan pertolongannya bagi kita. Perjamuan kudus yang kita rayakan adalah simbol yang konkret dari kehadiran, penyertaan, dan pertolongannya bagi kita. Mari kita sambut, rayakan, dan nikmati kebaikannya dengan penuh rasa syukur dan sukacita, dengan terus mengingat panggilan kita untuk berbagi rasa syukur dan sukacita itu bersama semua orang, kemanapun kita melangkah dan dimanapun kita berada. Amin.
Marilah bersama dengan gereja segala abad dan tempat kita mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapa dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kemanapun mata kami menoleh, kami selalu dapat menemukan masalah demi masalah dalam hidup kami. Baik kami sebagai pribadi, juga sebagai keluarga, sebagai gereja, sebagai bagian dari bangsa dan negara ini. Ketika kami melihat kepada masalah-masalah kami, hati kami menjadi kecil, nyali kami menjadi ciut, dan kami tidak melihat harapan. Namun kami bersyukur bahwa kemanapun mata kami memandang, kami boleh melihat kehadiran-Mu yang nyata dalam hidup kami, yang siap untuk menolong dan menopang kami, untuk menghadapi semua masalah-masalah kami. Dan karenanya tidak soal berapa banyak pun pergumulan yang harus kami hadapi, berapa besar pun persoalan yang harus kami atasi, kebesaran-Mu, kekuatan-Mu, kekuasaan-Mu lah yang menjadi andalan kami.
karena itu kami akan tetap melangkah maju. Dan perjamuan kudus pada hari ini juga boleh mengingatkan kami, senyata roti yang kami makan, senyata anggur yang kami minum, senyata itulah kehadiran-Mu dalam diri kami. Walau kami tidak mampu menyadarinya, walau kami tidak bisa mengenalinya, namun Engkau tetap berkarya, Engkau tetap bekerja, Engkau tetap menolong kami. Terima kasih untuk semua itu ya Bapa, dan kami serahkan diri kami sepenuhnya di dalam pertolongan-Mu. Dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bersyukurlah kepada Tuhan semesta alam, sebab Tuhan itu baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, sambil mempersembahkan kurban syukur di rumah Tuhan. Yeremia 33 ayat 11b, itulah nat yang menghantar kita untuk memberikan persembahan syukur kita.
sesaat lagi kami menghampiri meja perjamuan-Mu. Bapa, kami sungguh merasa begitu besar anugerah dan rahmat yang Kau limpahkan kepada kami. Kami yang sebenarnya tidak layak menghampiri meja perjamuan ini, karena dengan kasih-Mu yang besar, Engkau telah melayakan kami untuk datang ke meja perjamuan ini. Bapa, untuk itu kami sungguh bersyukur, berterima kasih atas segala yang Engkau limpahkan kepada kami. Bapa, saat ini kami membawa persembahan syukur kami. Terimalah dan sucikanlah materi yang kami kumpulkan ini, sehingga dapat diubah menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi banyak orang, dan terutama untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara, kita bersama-sama saat ini merayakan perjamuan kudus. Karena Tuhan Yesus Kristus sendirilah yang menetapkannya dan mengundang kita untuk melakukannya. Perjamuan kudus ini diperuntukkan bagi saudara-saudara yang telah dibaptiskan dan mengaku percaya, serta tidak berada di bawah penggembalaan khusus. Kami juga dengan penuh sukacita menyambut saudara-saudara yang berasal dari gereja lain yang bersedia dan siap untuk merayakan perjamuan kudus bersama dengan kami di sini saat ini. Dan agar perjamuan kudus ini sungguh-sungguh menjadi berkat bagi kita, maka selayaknya lah kita memeriksa diri kita masing-masing di hadapan Tuhan. Apakah kita hidup dalam damai dengan Allah? Apakah kita hidup dalam damai dengan sesama kita? Dengan istri atau suami? Dengan orang tua atau anak? Dengan saudara-saudara? Dengan teman dan tetangga, dan dengan siapapun yang kita jumpai dalam kehidupan kita? Di dalam ketidaksempurnaan kita percaya Allah menyucikan kita dari segala dosa kita, membaharui hidup kita, memampukan kita untuk mempersaksikan kasih Kristus melalui hidup kita, dan melayakkan kita untuk merayakan perjamuan kudus saat ini. Maka marilah kita mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa yang penuh kasih, oleh karena rahmat dan anugerah-Mu yang mengundang kami untuk hadir di sekitar meja perjamuan ini, yang menjadi simbol kehadiran-Mu, kasih-Mu dan penyelamatan-Mu bagi kami. Kalau bukan karena perbuatan-Mu, kalau bukan karena kasih-Mu, kami semua adalah orang-orang yang celaka. Maka ya Tuhan, terimalah ungkapan syukur kami, dan jadikanlah kami jalan di mana kebaikan dan kasih-Mu juga boleh sampai kepada semua orang yang kami jumpai. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Ya Allah yang kudus, kami bersyukur kepadamu sebab Engkau pencipta alam semesta yang memeliharanya dengan penuh kasih sayang. Kami bersyukur karena anak-Mu Yesus Kristus yang menjadi jalan, kebenaran dan hidup bagi kami. Kami bersyukur karena Roh Kudus yang Kau kirimkan untuk mengajar dan menghibur kami dalam kehidupan di bumi ini. Kemuliaan-Mu kami agungkan dalam paduan suara bersama para malaikat yang tak henti-hentinya menyanyi.
Kita bersyukur karena Bapa yang Maha Kudus senantiasa menyertai kita. Dan Kristus mengundang kita untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Kita yakin bahwa Roh Kudus telah dicurahkan atas kita, sehingga dengan iman kita mengalami kehadiran Kristus bersama kita di sini. Kristus yang pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucapkan syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Kristus juga mengambil cawan sudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Pada saat ini kita hadir dalam peristiwa karya kasih Allah yang menyelamatkan dunia. Kelahiran dan kehidupan Kristus anaknya di antara manusia, pembaptisannya, perjamuan malam terakhir bersama murid-muridnya, kematiannya, kita memberitakan kebangkitan Kristus dan kenaikannya ke surga dalam kemuliaan, di mana ia berdoa bagi dunia. Kita merindukan kedatangan Kristus kembali pada akhir zaman untuk menggenapi segala sesuatu. Maka sebagai persekutuan yang telah dipersatukan dengan dan dalam Kristus, kita mengingat pengorbanan Kristus yang menyelamatkan, yang dikaruniakan kepada umat manusia di semua tempat. Ketika kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini, Roh Kudus menolong kita sehingga kita dipersatukan dalam Kristus, menjadi satu tubuh dan satu roh, dan menjadi persembahan yang hidup bagi Allah. Melalui Kristus, dengan Kristus, dan di dalam Kristus, semua hormat dan kemuliaan bagi Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus sekarang dan selamanya. mengampuni dan mempersatukan kita. Oleh karena itu, marilah kita hidup dalam pengampunan. Damai Tuhan besertamu.
Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Ambillah. Adakah di antara saudara-saudara yang belum menerima roti? Boleh mengangkat tangannya agar dapat kami layani.
sambil makan, ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan Yesus telah diserahkan bagi keselamatan yang sempurna bagi dunia. Makanlah. Cawan minuman syukur ini adalah persekutuan darah Kristus. Ambillah. Roti dan anggur perjamuanmu mengingatkanku kan karyamu. Ku serahkan hidupku padamu, jadi Adakah di antara saudara-saudara yang belum menerima anggur? Silakan mengangkat tangan supaya dapat kami layani.
Ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah dicurahkan bagi keselamatan dunia. Minumlah. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikan-Nya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Kini pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Kasih Tuhan mengiringimu dan saya